Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta, di mana kedua tim sama-sama berakhir dengan skor 2 sama. Jadi untuk Persebaya Surabaya, saya mengucapkan selamat ulang tahun, anniversary yang ke-96. Semoga Persebaya Surabaya terus bisa berjaya, bisa bersinar, dan tentunya bisa memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia. Dan tentunya dari supporter Persebaya Surabaya dengan Persebaya juga semoga terus bisa menjalin hubungan yang hangat, yang harmonis. Ya, ini doa terbaik saya untuk Persebaya Surabaya ke-96. Lalu kalau melihat dari kemeriahan di Stadion GPT kemarin, dari perkenalan pemain dulu ya. Ini kan pemain Persebaya Surabaya diperkenalkan secara langsung di Stadion GPT kemarin dalam acara ulang tahun. Ya, ini cukup meriah. Lalu ditambah dari koreo-koreo supporter Persebaya ya, di mana ada koreo 96, ada koreo juara, ada Spirit of Champion. Jadi sangat luar biasa sekali ya, sangat meriah sekali ini supporter Persebaya Surabaya. Seperti ingin membuktikan ya kalau kita memberikan dukungan secara 100% untuk tim kebanggaan Surabaya. Dan tentunya untuk supporter Persija Jakarta juga saya apresiasi karena bagaimana saya juga melihat hubungan yang hangat ya terjalin dari kedua supporter Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta yang sama-sama sudah berkomitmen untuk bersama-sama memajukan sepak bola Indonesia. Dan tentunya ini juga bisa menjadi contoh kepada supporter-supporter lain bahwa perdamaian itu selalu terbuka lebar asalkan kemauan dari diri kita sendiri. Ya, jadi semoga di tahun-tahun berikutnya nanti ya kita berharap supporter dari Persebaya, supporter dari Persija ya mungkin bisa duduk bareng untuk menonton tim kebanggaannya masing-masing. Ya, ini artinya akal sehat kita sudah mulai maju untuk SDM di supporter sepak bola Indonesia. Dan tentunya dengan adanya kerjasama dari kedua supporter, di sini juga untuk Persebaya Surabaya bisa mengurangi provokator-provokator yang mungkin ingin mengadu domba atau yang nggak ingin Persebaya dengan Persija bisa bersatu ya, bisa kerjasama. Nah ini bisa dari internal Persebaya Surabaya sendiri, supporternya sudah bisa mulai mengerem. Sama juga dengan Persija Jakarta yang mungkin nggak suka dengan provokator yang ingin memecah belahkan hubungan ini, ya nanti dari internal supporter Persija sudah mulai bisa mengerem sendiri. Jadi masing-masing supporter sudah memiliki komitmen yang sama. Ini ya yang boleh dibilang saya cukup apresiasi dari terjalinnya hubungan kedua supporter. Lalu untuk jalannya pertandingan, sebenarnya memang di pertandingan kali ini cukup seru ya, karena kedua tim memang cara permainannya sama, mengandalkan bola possession. Hanya saja formasi dari kedua pelatih ini berbeda. Coach Aji lebih menyukai formasi 4-3-3, sedangkan untuk Persija Jakarta di bawah dari Thomas Doll biasanya memakai formasi 3-4-3 ya, jadi memakai 3 center back. Jadi kalau kita lihat ya dari line up yang diturunkan, boleh dibilang Persebaya Surabaya hampir 90% memasang pemain intinya. Kecuali ya Hernando Ari ya yang dipanggil ke timnas, lalu di sayap kanan ada nama Nuri Fasya, ya ini juga boleh dibilang menjadi debut pertamanya ya untuk bermain langsung menghadapi tim Persija Jakarta. Paling hanya ini aja, sisanya pemain inti semua. Bruno bisa bermain, Paulo Victor, Yamamoto, Song, Valente. Jadi pemain asingnya bisa main semua kecuali Stefanovic ya. Lalu untuk Persija Jakarta di sini memang belum ada pemain asing kecuali Rio ya. Kudela juga belum ada di pertandingan ini. Jadi boleh dibilang ya Persija Jakarta memasang pemain-pemainnya ya kebanyakan lokalnya gitu. Karena pemain asingnya kan masih ada 3 yang belum terdaftar ya setelah kehilangan Kremencik, Berens dan Abdullah Yusuf. Jadi kalau dilihat dari pertandingan kemarin, memang untuk Persebaya Surabaya, PR yang menurut saya harus dibenahi adalah chemistry atau masalah kerjasama antara pemain dalam hal penyerangan. Kemarin memang masih terlihat bagaimana Valente, Song dengan Bruno ini masih sedikit kurang padu ya atau kurang kompak. Tapi hal seperti ini sebenarnya bisa mudah diselesaikan. Karena kalau masalah chemistry ya tinggal diberikan jam waktu yang banyak untuk sering dipasang sebagai starting atau nanti bisa misalkan Song belum nyetel ya bisa diganti dengan pemain lainnya dulu ya. Jadi kalau masalah chemistry menurut saya untuk Persebaya Surabaya ya
tinggal diselesaikan secara internal aja oleh Coach Aji dan juga pemain tersebut. Karena dari skema permainannya ya Persebaya Surabaya sudah terbentuk. Jadi untuk membentuk chemistry yang lebih kompak ini nggak terlalu sulit menurut saya. Karena pondasinya skemanya sudah terbentuk. Kecuali kalau skemanya belum ada, nah untuk membentuk chemistry memang sedikit sulit pastinya. Jadi ini kemarin terlihat ya penyerangan Persebaya Surabaya belum terlalu kompak sekali lah. Tapi ya bisa memberikan peluang-peluang juga. Makanya kalau nanti lini tengah atau lini serang dari Persebaya Surabaya sudah bisa menyatu, bisa kompak untuk di awal musim nanti, ya tentunya Persebaya Surabaya jauh akan lebih baik lagi daripada kemarin lawan Persija Jakarta. Lalu untuk Persija Jakarta ya yang seperti kemarin saya pernah buat videonya ya, saya bilang bahwa satu langkah lagi Persija Jakarta akan menjadi the real Persija Jakarta. Ini yang saya bilang, yang saya maksud di sini adalah tinggal mendatangkan pemain asing. Ketika Persija Jakarta nantinya akan mendatangkan pemain asing yang sesuai ya atau mendukung dengan skema permainannya Thomas Doll, ya ini akan menjadi Persija Jakarta yang sempurna, yang perfect. Ya, jadi kemarin lawan Persebaya Surabaya memang belum terlalu terlihat untuk menciptakan peluang matang gitu ya. Tapi dalam hal skema sudah berjalan cukup perfect, sudah sempurna. Hanya saja tinggal memanfaatkan peluang-peluang ini yang kembali lagi ke kualitas pemain. Ya, gol-gol yang dicipta dari Persebaya Surabaya dengan Persija juga sama-sama melalui set play bola mati ya. Yang pertama dari Yohanes Kandaimu itu dari corner kick, lalu dari Rico Simanjuntak melalui penalti ya, lalu sisanya dari Zevalente yang menciptakan gol cukup bagus dari luar kotak penalti, dan dari Persija Jakarta ada Aji Kusuma. Jadi memang kalau kita lihat dari friendly match kemarin ini masih belum terlalu berjalan sempurna lah untuk kedua tim. Dari Persebaya Surabaya masalah chemistry, dari Persija Jakarta menurut saya tinggal masalah ya nanti untuk pemain asingnya semoga bisa lebih tajam. Rio juga bermain cukup bagus kemarin ya, Samosir juga bergantian dengan Aji Kusuma ya bisa berjalan dengan baik. Lalu untuk Persebaya Surabaya kemarin Alwi juga bisa bermain, artinya ya ini lampu hijau untuk Alwi, semoga tetap stay di Persebaya. Jadi ini aja mungkin yang saya akan lihat untuk Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta di musim depan nanti. Ya, persiapannya semoga bisa lebih matang lagi. Untuk Persebaya Surabaya ya dengan waktu yang menyisakan ya mungkin 2 minggu kurang ya. Semoga kekompakan ini bisa cepat terjadi chemistry dari pemain-pemain tengah dan pemain sayap. Ya, kalau Paulo Victor nggak ada masalah, sudah bermain cukup bagus. Lini belakang juga memang di sini kan Stefanovic belum bermain, jadi memang belum terlalu terlihat kompak juga. Ya ini semoga chemistry dari para pemain Persebaya Surabaya bisa cepat kompak lah, cepat menyatu. Ini aja paling persiapan yang saya harapkan untuk Persebaya Surabaya. Dan Persija Jakarta tentunya yang saya harapkan bisa mempercepat lagi pemain-pemain asing yang mungkin akan didatangkan. Memang ada rumor Marco Simic ya. Ya ini semoga bisa cepat didatangkan karena kan Persija Jakarta juga nggak banyak waktu lagi ya untuk nanti Liga 1 dimulai. Jadi dengan pemain asing yang datang secara cepat, ya pembentukan chemistry juga bisa dibentuk lebih cepat lagi gitu. Jangan sampai Liga sudah berjalan, pemain asingnya belum terlalu kompak. Nah ini kan yang disayangkan gitu. Jadi ini aja mungkin yang saya bisa ambil dari pertandingan kemarin ya. Jadi semoga untuk Persebaya Surabaya yang saya sudah bilang transfer pemainnya sudah bagus, tinggal ke chemistry, dan Persija Jakarta nanti kalau sudah melengkapi slot pemain asingnya semua, ya saya kira akan menjadi the real Persija Jakarta. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.